Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik, dan masih semangat belajar walaupun di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Nijarsari Hasibuan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 4 mengenai perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis perpindahan kalor. 2. Siswa dapat menjelaskan cara perpindahan kalor. Kalor atau panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan berbagai cara, antara lain 1. Perpindahan kalor dengan cara konduksi. Jika sebatang tongkat logam dipanaskan pada salah satu ujungnya, maka partikel-partikel pada ujung-ujung logam tersebut akan bergerak dengan cepat. Nah, gerakan partikel yang sangat cepat akan mempengaruhi partikel-partikel di sebelahnya. Demikian pula seterusnya. Akibatnya, kalor yang diberikan pada salah satu ujung batang logam oleh partikel-partikel akan diteruskan ke ujung logam yang lain. Walaupun partikel-partikel tersebut bergetar, perpindahan kalor ini tidak menyebabkan partikel ikut berpindah. Jadi, perpindahan kalor dengan cara seperti ini disebut dengan konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan kalor dalam suatu zat tanpa diikuti perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya, pada setrika baju dan alat-alat masak dari tembaga. Pada umumnya, perpindahan kalor pada zat padat akan berlangsung secara konduksi. Konduksi kalor dapat terjadi jika ada perbedaan suhu. Ada zat yang dapat menghantarkan kalor dengan baik, tetapi ada juga zat yang kurang dapat menghantarkan kalor. Kecepatan aliran kalor tergantung pada 1. Perbedaan suhu antara ujung-ujung penghantar. 2. Luas penampang lintang penghantar. 3. Jarak kedua ujung yang berbeda suhunya. 4. Jenis bahan penghantar. Berdasarkan daya hantar panas, zat dikelompokkan menjadi konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang mudah menghantarkan panas, contohnya besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Sedangkan isolator adalah zat yang sukar menghantarkan panas, contohnya air, udara, plastik, kayu, karet, dan lain-lain. 2. Perpindahan kalor dengan cara konveksi. Konveksi hanya terjadi pada zat-zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan gas. Konveksi yang terjadi pada zat cair dapat dilihat pada gambar berikut, di mana sebuah bejana berisi minyak yang kemudian dipanaskan. Bagian minyak yang dipanaskan akan memuai. Nah, anak-anak masih ingat apa itu memuai? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apakah yang dimaksud dengan memuai. Jadi, di sini karena memuai, massa jenisnya menjadi kecil sehingga minyak naik ke permukaan. Tempatnya akan digantikan oleh minyak dari tempat lain dan terjadilah aliran. Aliran minyak yang dapat diamati dengan melihat aliran pewarna makanan. Molekul minyak mengalir dari bawah ke atas. Dalam perjalanannya, molekul akan bertumbukan dengan molekul-molekul minyak yang dilewatinya. Tumbukan antar molekul ini terjadi terus-menerus sehingga semua bagian minyak akan menjadi panas. Dalam peristiwa di atas,
Perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat yang dilewatinya, yang disebut dengan konveksi. Contoh konveksi kalor pada gas adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Karena adanya angin darat dan angin laut, maka pada siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan atau kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian maka terjadilah angin laut. Kemudian pada malam hari, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian maka terjadilah angin darat. Yang ketiga, perpindahan kalor dengan cara radiasi. Pernahkah kalian berdiam di sekitar api unggun? Apakah badanmu merasa hangat? Jadi, kita dapat merasakan hangat dari api unggun karena terjadi perpindahan kalor secara radiasi atau karena adanya pancaran, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui medium atau zat antara. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Kemudian, alat yang digunakan untuk menyelidiki sifat pancaran dan penyerapan berbagai permukaan benda terhadap kalor adalah termoskop. Dengan termoskop ini, benda yang permukaannya hitam akan bersifat sebagai pemancar dan penyerap kalor yang baik. Sebaliknya, benda yang permukaannya mengkilap atau putih bersifat sebagai pemantul dan sulit menyerap kalor. Sehingga ada beberapa keadaan dalam perpindahan panas secara radiasi, yaitu 1. Warna. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka akan semakin besar kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Sedangkan semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar kalor yang diterima dari lingkungannya. Misalnya, saat menjemur pakaian hitam dan putih, maka pakaian hitam akan lebih cepat kering dibandingkan pakaian putih. Hal ini karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna dibandingkan dengan warna putih. Keadaan yang kedua adalah suhu benda. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitarnya, maka semakin besar kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Ingat, kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sedangkan semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin besar kalor yang diserap dari lingkungannya. Itulah mengapa es akan meleleh ketika berada di luar pendingin. Yang ketiga, luas permukaan. Semakin luas permukaan benda panas, maka semakin besar kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan materi kita tentang perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan rajin mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.